Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya lewat peristiwa Paskah ini, kita akan selalu merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan. Hari ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 saya baca buat kita keseluruhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan ini seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini menyatakan kepada kita bahwa benar Yesus itu telah bangkit. Benar, dia telah bangkit. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu kebangkitan Yesus dari kematian itulah sentral iman kita. Ada yang mengatakan kebangkitan Yesus atau Paskah itu seperti jantung dalam tubuh kita. Kalau jantung itu tidak ada, maka tubuh itu akan mati. Seperti itulah Paskah bagi kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus, tidak ada iman. Tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja. Demikian Paskah itu sangat sentral dalam kekristenan kita. Dan Paskah itu adalah peristiwa utama dalam kehidupan beriman kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah keunggulan agama Kristen dari agama-agama yang lain. Keunggulan agama kita dengan agama yang lain, tidak ada juru selamat dalam agama lain yang bisa bangkit dari kematian itu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menaklukkan sumber masalah, penguasa dunia hitam, yaitu iblis dan dosa. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan itu. Maka Paskah ini bukti keunggulan kita dan kebenaran agama kita dari agama yang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut berbangga sebagai orang yang percaya. Kita patut berbangga sebagai orang Kristen. Apalagi generasi muda sekarang. Banggalah menjadi orang Kristen. Banggalah menjadi orang yang percaya. Amin. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang setiap tahun kita merayakan Paskah itu. Setiap tahun kita merayakan kebangkitan Yesus. Tapi kali ini, Paskah kali ini, apa yang menjadi perenungan bagi kita saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Yang menjadi perenungan bagi kita yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi kita. Apalagi menghadapi persoalan kematian itu. Melalui Paskah kebangkitan Yesus, bahwa kematian itu bukan lagi tempat terakhir, tetapi merupakan jalan, merupakan jembatan, gerbang masuk kepada kekekalan di surga itu.
Karena itu tidak ada lagi ketakutan kita menghadapi kematian itu. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 2b, musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut, dan itu sudah dikalahkan. Bukan lagi ditakutkan. Sebab sudah menjadi jembatan, sebab sudah menjadi gerbang jalan kepada hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Yesus. Kebangkitan Yesus bukan hanya personal atau hanya Yesus sendiri. Tapi kebangkitan Yesus itu adalah yang sulung bagi semua orang yang percaya kepada Kristus itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus bukan hanya sekedar peristiwa sejarah saja, tetapi terutama adalah peristiwa teologis. Yang kedua, apa yang menjadi perenungan bagi kita bahwa Paskah memberikan kita kenyataan baru. Paskah memberikan kita kenyataan baru bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin oleh kebangkitan Yesus menjadi mungkin. Saudara-saudaraku, murid-murid Yesus dan para perempuan yang datang ke kubur Yesus, bagi mereka Yesus itu sudah mati. Walaupun sudah beberapa kali diberitahukan oleh Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi pemberitahuan ini bagi mereka adalah sesuatu yang tidak mungkin. Hanya satu kenyataan yang mereka tahu, yang mereka lihat, bahwa Yesus itu mati, Yesus itu dikuburkan, Yesus itu mati dan dikuburkan, kuburannya ditutup dengan batu. Selain itu tidak mungkin, selain itu tidak ada kemungkinan lain. Karena itu Maria dan perempuan-perempuan lain yang membawa minyak untuk meminyaki Yesus yang sudah mati datang ke kubur itu. Tetapi apa yang menjadi kenyataan yang mereka dapatkan? Apa yang mereka dapatkan di tengah kuburan Yesus itu? Ternyata ada kenyataan lain. Yesus itu tidak ada lagi dalam kubur itu. Kuburan kosong yang ada hanya kain kafan, sebagaimana Petrus melihat di dalam kubur itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata ada situasi yang lain. Ternyata ada kondisi yang lain yang tidak mungkin bagi mereka, mungkin bagi Yesus, mungkin bagi Tuhan Yesus. Kematian, dosa, iblis yang dulu tidak mungkin dikalahkan, ternyata dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikalahkan lewat kebangkitan Yesus itu. Itulah sukacita kita hari ini, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Paskah memberikan kita pengharapan yang baru, bahwa apa yang sebelumnya tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin bagi manusia itu, tetapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus segalanya menjadi mungkin. Karena itu, bagi orang yang percaya akan kebangkitan Yesus, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Allah perbuat di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya. Kebangkitan Yesus menyatakan semua menjadi mungkin. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan kamu menyerah, menyatakan bahwa tidak mungkin. Jangan kamu menyerah, tidak mungkin hidupku lebih baik, tidak mungkin hidupku akan berhasil, tidak mungkin aku akan sembuh, tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan menyerah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi harus berserah kepada Yesus yang bangkit itu. Yesus yang bangkit, yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari bersukacita merayakan Paskah ini, merayakan kemenangan ini, karena Yesus telah bangkit. Dia telah menang. Jangan takut menghadapi hidup dan kehidupan ini. Jangan takut menghadapi kehidupanmu, tapi percayalah kepada Yesus yang telah bangkit, yang telah memenangkan kita. Dia akan juga memenangkanmu dalam kehidupanmu. Percayakan hidupmu kepada Dia. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.